Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran pada hak asasi manusia yang akan dipresentasikan oleh kita semua. Untuk anggota kelompok ada sebagai berikut. Ya, silahkan teman-teman memperkenalkan diri. Ya, yang pertama ada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abisul Fatah Wijayanto dengan NIM 223121108. Dan yang kedua ada saya sendiri, Sakti Wahyu Widi Permana dengan NIM 22312111. Kemudian saya Selvina Zalamunaya dengan NIM 223121117. Kemudian ada saya Osmar Hasan Anantorami dengan NIM 22312118. Kemudian ada saya Laila Lutfia Latifah Husain 22312121. Dan kemudian ada saya Siti Nur Aisyah M 22312125. Kemudian ada saya Arif Setiawan dengan NIM 22312127. Kemudian ada Mas Muhammad Atollah Fatih Fatah dengan NIM 22312131. Yang terakhir, saya Dimas Aribantani 22312135. Ya, langsung saja presentasinya kita mulai. Dari mungkin akan dibacakan oleh Mas Dimas. Silakan kepada Mas Dimas. Sebelumnya saya bacakan dulu rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang dapat terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana solusi kita terhadap pelanggaran HAM tersebut. Dan yang ketiga, apa aja hukum yang dapat berlaku ketika terjadi sebuah pelanggaran HAM. Dan yang keempat, mengapa HAM itu menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Setelah rumusan masalah dibacakan, langsung saja Mas Dimas membacakan bab pertama. Untuk sejam ini akan saya bacakan. Apa sih HAM itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia ini dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia. Tanpa adanya hak asasi manusia, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia ada bukan hanya dari pemberian masyarakat atau negara. Hak asasi manusia tidak tergantung pada pengakuan manusia lain, masyarakat lain, ataupun negara lain. Hak asasi manusia ini diperoleh dari Sang Pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut pada slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Mas Osmar. Nah, kemudian setelah tadi dibacakan pengertian HAM, ya kami juga telah melakukan observasi di sekitar lingkungan kami. Ada beberapa pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi. Pelanggaran dari hasil observasi ini juga menyebabkan kerugian seperti rusaknya persatuan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian di slide ini ada beberapa contoh ya pelanggaran HAM. Yang pertama, menurut teman kami, Mas Hafizul Fatah, yaitu perbedaan perlakuan guru di sekolah kepada murid pintar dan tidak. Ya, waktu di SMA, Mas Hafizul Fatah, adanya perbedaan perlakuan antara murid pintar dengan yang tidak. Hal ini terjadi ketika sedang dalam pembelajaran, kemudian ada teman Mas Hafizul Fatah yang pintar bertanya, kemudian dia mendapat perlakuan yang baik dari guru Mas Hafizul Fatah dengan jawaban yang halus. Namun teman Mas Hafizul Fatah yang lain yang bisa digolongkan kurang pintar dalam hal pelajaran, ketika bertanya justru mendapat jawaban yang tegas dari guru Mas Hafizul Fatah tersebut. Dari sini
menurut Mas Hafizul Fatah, terjadi pelanggaran HAM di mana seharusnya semua murid diperlakukan sama secara adil, baik yang pintar maupun tidak. Kemudian ada pemerkosaan terhadap mahasiswa. Nah, yang terjadi juga di lingkungan Mas Hafizul Fatah adalah banyak terjadi pemerkosaan terhadap mahasiswa. Ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Ini terjadi kurangnya kesadaran terhadap diri kita sendiri dan orang lain yang melakukan pemerkosaan tersebut. Perlu adanya penyuluhan terkait hal ini. Peningkatan keamanan juga dibutuhkan dalam hal ini. Akibatnya banyak mahasiswa yang menjadi depresi, takut, gangguan jiwa, bahkan hingga bunuh diri. Saya, Mas Hafizul Fatah sendiri sebenarnya juga sangat prihatin dan kaget ketika ada kejadian seperti ini. Jadi kepada mahasiswa, dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan agar kalian dijauhkan dari kejadian seperti ini. Kemudian untuk poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman kami, Mas Sakti Wahyu. Terima kasih kepada Mas Usmar Hasan telah memberikan dan membacakan pemaparan materi untuk nomor 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada bentuk pelanggaran HAM berupa tawuran antar pelajar. Karena di lingkungan saya itu, di lingkungan kita, di lingkungan Mas Fatah dan juga Mbak dan teman-teman lainnya tidak jarang terjadi tawuran, baik jenjang SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu karena memang pelajar itu sedang cari jati dirinya, apalagi di Yogyakarta ini merupakan salah satu kota pelajar, banyak istilahnya banyak siswa-siswa yang sedang mencari jati dirinya. Terus mungkin itulah pemahaman HAM yang lebih lagi tentang apa itu hak sebagai manusia itu perlu dipaparkan oleh anak-anak dan adik-adik pelajar ini, itu menurut kita. Terus kemudian ada lagi yang namanya ketidaksetaraan dalam berteman. Itu masih banyak terjadi ketidaksetaraan dalam berteman karena seringkali merasa dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sekedar formalitas, kurang cantik itu menjadi salah satu pedoman, kurang ganteng, kurang pandai, kurang bergaya. Itu beberapa oknum mungkin melakukan kayak jatuhnya pencemoohan. Jadi dari teman-teman itu mungkin melakukan tindakan yang mereka pikir itu nggak jahat, tapi itu melanggar HAM sebenarnya. Seperti melakukan pemanfaatan terhadap teman yang pintar, terus habis itu memanfaatkan teman yang kurang cantik agar ikut bermain atau kurang ganteng agar ikut bermain dengan cara meminta uang dan lain sebagainya. Itu sangat, menurut saya sangat jahat ya itu. Tapi di balik itu semua, maka dari itu teman-teman sekalian mungkin dari mahasiswa juga bisa melakukan itu. Jadi harus diberi lagi pemahaman yang lebih lanjut mengenai hak asasi manusia itu sendiri, seperti itu mungkin. Terus ini mungkin kembali lagi ke Mas Fatah ya, mau di slide selanjutnya atau di lanjut ada bentuk pelanggaran HAM yang lain. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mas Arief. Silakan Mas Arief. Nah, untuk bentuk pelanggaran HAM selanjutnya itu ada klitih, sumbernya itu dari Mbak Nazla. Mengalami tragedi terkena kelompok klitih saat sedang perjalanan pulang ketika malam hari. Saat itu harus pulang malam karena kegiatan kampus berakhir malam hari. Dalam tengah perjalanan dia merasa dikejar sama 2 orang, dan dia tuh nggak tahu 2 orang itu siapa, nggak kenal juga, dan kayak dia tuh berusaha memberhentikan dia. Namun karena takut, dia segera buru-buru, jadi dia langsung ngebut, langsung nyari tempat ramai. Untungnya masih ada tempat yang ramai, sehingga dia ditolong oleh masyarakat sekitar dan dia segera pulang dengan cepat. Terus yang berikutnya ada pelanggaran yang terjadi pada teman kita sendiri, yaitu Mas Usmar. Pelanggaran HAM yang dia alami itu pemberian gaji yang tidak sesuai kepada dirinya. Jadi kronologinya, ketika Mas Usmar menjalankan akad atau perjanjian dengan tempat bekerjanya, di akad tersebut disebutkan bahwa pengajar mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal di asrama, pengajar mendapatkan murid dan mendapat gaji sebesar 1 juta rupiah. Nah, kedua hal tersebut adalah salah satu perjanjian yang
dilakukan dengan pengurus pondok. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, gajinya itu dipotong dengan alasan mendapatkan fasilitas makanan di setiap bulannya. Bukankah tertulis di poin pertama bahwa makanan adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak pondok? Tapi kenapa malah mempengaruhi gaji? Tentunya ini semua tidak ada konfirmasi dari atasan kepada Mas Usmar atau kepada pengajar. Dan yang terakhir ada pelanggaran tentang adanya perilaku genosida. Itu sumbernya dari Mas Sakti. Contoh perilaku yang melanggar hak asasi dalam hal genosida adalah sebuah kejahatan yang melanggar HAM dengan menghancurkan sebagian besar atau seluruh anggota suatu kelompok nasional, ras, dan keagamaan. Genosida bisa dikatakan sebagai pembantaian yang sengaja terhadap suatu kelompok tertentu. Genosida disepakati sebagai kejahatan internasional tanpa memandang batas negara dan berlakunya selamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya ada solusi penyelesaian yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Mbak Lila. Dipersilakan. Mbak Lila masih ke mute, silahkan diulangi. Jadi ada solusi penyelesaian yang bisa digunakan buat pelanggaran HAM sesuai dengan Pancasila sila kedua bahwa setiap diri memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam bersosialisasi sehingga kita sebagai makhluk sosial perlu lebih peka dalam memahami keadaan sekitar tanpa mengikuti apa yang belum tentu benar. Bertindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap para pelaku penyimpangan HAM. Hal ini dilakukan sebagai sanksi yang akan menimbulkan efek jera. Selain itu, diperlukan langkah preventif seperti adanya sosialisasi mengenai HAM agar masyarakat semakin mengerti tentang apa itu HAM dan dapat menghindarinya dari perilaku-perilaku yang melanggar HAM. Penyelesaian dari setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar kami, yaitu yang pertama, ketika terjadi perbedaan perlakuan antara murid pintar dan murid tidak pintar, tertulis dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, semua warga negara berhak atas pendidikan. Jadi seharusnya guru harus sadar bagaimana mereka harus mendidik muridnya dengan baik dan adil. Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, semua orang berhak dan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama. Yang kedua, ketika terjadi tawuran baik antar pelajar maupun mahasiswa, maka berlaku pasal 170 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum di penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Jadi perlu adanya pemahaman tentang HAM di mana agar mereka tahu langkah hukum apa yang mereka tempuh ketika melanggar hak atau hak mereka dilanggar, serta agar remaja tahu mereka punya hak atas perlindungan mereka. Hal ini juga dapat didukung dengan sosialisasi tentang dampak tawuran, membuat peraturan sekolah yang tegas, memberi perhatian dan motivasi lebih kepada siswa. Slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana pelanggaran HAM terakhir terhadap pemerkosaan diatur dalam pasal 76D UU nomor 35 tahun 2014, yaitu tentang UU Perlindungan Anak yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. Nah, di sini disebutkan, jadi pemerkosaan adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Kenapa? Dengan pelanggaran HAM ini akibatnya sudah dijelaskan seperti yang pasal di atas, pelanggaran HAM ini dapat menerima sanksi hingga 15 tahun penjara bagi pemerkosa anak-anak. Nah, bahkan dalam Islam sendiri, hal ini sangat-sangat dilarang karena sangat menyimpang dengan ajaran agama, serta sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 juga, yang intinya tentang anak Adam memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi dalam keberlangsungan hidupnya. Jadi,
pemerkosaan ini adalah pelanggaran HAM yang sangat berat. Jadi kita tidak boleh melakukan HAM ini, dan untuk mengatasinya kita perlu mengadakan sosialisasi juga terhadap mahasiswa atau anak-anak, bagaimana cara menolak pemerkosaan, bagaimana cara agar pelanggaran ini tidak dapat terjadi. Kemudian solusi yang berikutnya ada, seharusnya teman-teman dari Mbak Aisyah tadi terkait masalah Mbak Aisyah memiliki sikap empati, asertif, saling mengerti, dan menghormati satu sama lain serta tidak membedakan potensinya. Nah, begitu. Seperti yang disebutkan tadi, tidak membedakan mana yang ganteng, mana yang pintar, atau tidak saling memanfaatkan. Jadi semua dianggap rata, tidak ada yang saling memanfaatkan, maka dengan tersebut pelanggaran HAM dapat diatasi. Nah, seperti itu. Kemudian akan dijelaskan oleh slide selanjutnya oleh Mbak Nazla, masih dengan solusi penyelesaian. Jadi saya melanjutkan dari pembicaraan teman saya, sesuai dengan Pancasila kedua, bahwa setiap diri memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam bersosialisasi. Sehingga kita sebagai makhluk sosial perlu lebih peka dalam memahami keadaan sekitar tanpa mengikuti apa yang belum tentu benar. Sehingga dengan begitu tidak ada rasa ketidakadilan dalam berteman maupun bersosialisasi. Kemudian, perlu adanya tindakan keras dalam pengawasan keamanan di lingkungan yang sekiranya rawan, karena dengan begitu masyarakat tidak akan resah ketika sedang dalam perjalanan pulang. Selain itu, perlu diadakannya tindak razia secara sembunyi-sembunyi untuk memberantas hal tersebut. Kemudian diperlukan pengajaran akan pentingnya rasa nasionalisme, sehingga dengan begitu setiap pribadi akan memahami rasa nasional yang berarti. Untuk mengatasi penyimpangan HAM tersebut, seperti caranya membayarkan gaji pengajar dengan sepantasnya. Kemudian sekiranya memang ada masalah tentang ekonomi pondok, bisa dikonfirmasikan kepada para pengajar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, mengapa HAM itu menjadi penting akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Baik, mengapa HAM itu penting? Jadi, HAM menjadi penting karena tanpa adanya HAM, kita tidak akan saling menghargai dan menghormati hak masing-masing individu, yang kemudian akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari hasil observasi kami, dapat disimpulkan masih banyak terjadi pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Bahkan, lebih banyak pelanggaran daripada perilaku yang sesuai dengan HAM. Hal ini menunjukkan perlu ditingkatnya kesadaran manusia terkait hak asasi manusia, yang seperti apa hukum yang berlaku pada setiap hak asasi manusia tersebut. Banyak yang belum sadar bahwa setiap manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri, yang harus dihormati orang lain. Pelanggaran HAM terjadi karena kurangnya kesadaran untuk saling menghormati hak orang lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka HAM dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Kesadaran dapat ditingkatkan dengan mengingatkan bahwa hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa yang harus dihargai. Oleh karena itu, HAM menjadi penting bagi kita sesama manusia agar kita saling menghargai, menghormati setiap masing-masing hak individu. Dan kita sebagai sesama makhluk Tuhan, manusia harus saling merangkul untuk menciptakan kerukunan yang hakiki. Oke, nah mungkin itu aja penjelasan kami mengenai bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi, bagaimana solusi dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi di lingkungan sekitar kami. Nah, kemudian sudah terjawab mengapa HAM itu menjadi penting dan mengapa HAM itu harus sosialisasikan kepada kita semua. Nah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.